freelance begitu ya. Itu bisa dibilang cukup banyak tawaran pekerjaan yang terkait ini ya, mendesain website dengan ya CSS ya, CSS. Nah, nanti dia ya bisa dihubungkan dengan banyak hal ya. Banyak hal misalnya mau game kah, mau sistem informasi kependudukan kah, atau yang lainnya. Itu bisa bebas ya. Cuma memang kalau lihat di ininya, di mata kuliahnya nggak terlalu banyak ya materi yang terkait dengan ini, dengan ya web programming mungkin ada ya, tapi kalau nggak salah dia pakainya PHP ya. Tapi yang membahas misalnya masalah server web server atau database server ada sih ya, ada mata kuliah database tersendiri ya. Tapi misalnya web server itu hampir dibilang tidak ada yang khusus membahas masalah itu. Nah, karena itu saya akan mengintro sedikit bagaimana setup sebuah web server ya. Oke, kita lihat di ini ya. Ntar saya coba share ini ya, share. Oh ya, absen udah mulai ya, sudah bisa di absen. Silahkan diisi sebelum ini ya, sebelum berakhir masa absennya. Recording in progress. Bentar ya. Saya share screen ya. Oke. Kalau kita ini ya, kalau kita browsing di internet itu misalnya ini ya, misalnya kita ke internet service provider atau Registrar. Nah, ini kita biasanya berhadapan dengan ini ya, dengan menu seperti begini, standar ya, menu standar, di mana ada domain, web server, dan web hosting. Nah, ini bedanya apa? Jadi domain itu biasanya dihubungkan dengan domain name ya. Jadi sebenarnya kalau internet itu seperti yang di awal kita pernah bahas tentang ini ya, sistem bilangan, internet itu dikenalnya sebenarnya dengan IP address ya, alamat IP itu bentuknya sebenarnya angka ya, angka, ada yang dotted desimal, itu berupa angka-angka desimal, ada juga yang pakai heksadesimal ya. Nah, kalau yang dotted desimal itu biasanya IPv4, sedangkan yang heksadesimal itu IPv6 ya, karena jumlah bitnya berbeda ya. Jadi ketika awal dulu di desain internet itu pakainya IPv4 versi 4. Nah, itu
terdiri atas 32 bit ya. 32 bit yang nanti dia dibagi menjadi 88. Jadi 8 bit 8 bit. Artinya kalau angka desimalnya itu kan dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7 ya. Nah, itu kalau dijumlahkan maksimal angkanya 255 ya. Jadi dari 0 sampai 255. Jadi ada 4 angka desimal yang terkait dengan ini ya, alamat IP ya. Jadi misalnya 192.168.15.70 gitu. Nah, itu tahun mungkin sekitar tahun 2012-an itu IP V4 itu konon katanya sudah habis ya. Karena sudah tidak lagi bisa menampung jumlah device yang ada di internet ya. Apalagi sekarang dengan adanya istilah Internet of Things ya. Bahkan jam tangan pun masuk juga ke internet datanya gitu. Nah, itu domain name itu digunakan untuk mempermudah manusia mengenali suatu entity ya, entah individual, entah organisasi. Nah, itu kalau kita misalnya bilang 167.205.22.123, nah itu kan kita sulit menghafalnya ya. Tapi kalau misalnya kita menghafal misalnya www.polban.ac.id ya, nah itu lebih mudah karena nama manusia yang ini ya, nama yang mudah dikenali oleh manusia ya. Itu domain name itu ada ini ya, ada tingkatan-tingkatannya ya. Ada yang domain name yang umum, yang misalnya .com, .edu, tapi itu biasanya dihubungkan dengan perusahaan-perusahaan di Amerika ya. Kemudian kalau di Indonesia atau di negara-negara lain dikenal dengan CCTLD atau country code top level domain. Jadi .com, .edu itu top level domain. Sedangkan kalau di Indonesia ada .co.id, .org.id atau .ac.id ya. Seperti Polban kan .ac.id ya. Nah, .id-nya itu adalah top level domain Indonesia. Sedangkan AC-nya ya untuk universitas ya. Kalau OR itu untuk organisasi, CO untuk perusahaan, GO untuk perusahaan pemerintah, institusi pemerintahan, MIL itu yang untuk militer ya, SCH untuk sekolah dan lain-lain ya, ada banyak. Yang paling murah itu adalah ini ya. Oh ya, kalau bisa dengan murah itu artinya ada harga ya. Jadi masing-masing domain itu punya harga ya. Misalnya kita lihat ya. Nah, ini ya. Nah, ini macam-macam harga dari domain ya. Yang belakangnya .com itu harganya 150 di sini ya. 159.000 per tahun ya. Per tahun. Paling murah ini ya .my.id ya. Nah, kalau di tempat lain ini ada yang harganya cuma 10 ribuan. Misalnya kalau Anda ke ID web host ya. Ini domain. Nah, ini ya. Kalau yang My ID itu sebentar ya. Nah, ini. My ID itu cuma 11.000 ya. Yang lain-lain Or ID itu untuk organisasi ya 55.000. Kemudian bis web semuanya juga mahal-mahal. Yang paling mahal nih .co.id. Dan biasanya ada persyaratan-persyaratan khusus ya. Kalau umumnya biasanya harus upload KTP ya. Tapi kalau untuk sekolah yang SCH.id, kemudian kampus AC.id, organisasi or.id, atau bahkan yang bisnis ya, co.id ini untuk perusahaan. Nah, itu mengharuskan ada ini ya, akte-akte, entah akte perusahaannya, entah NPWP-nya. Kemudian kalau ini nanti biasanya ada surat tugas ya, surat tugas. Jadi kalau company atau perusahaan itu kan
dia ada orang yang ditugaskan ya, orang yang ditugaskan untuk mengurusnya. Jadi ada tugas, surat tugas untuk orang yang mengurusnya dari perusahaan atau dari kampus atau dari organisasi ya. Sedangkan yang lainnya dia tidak perlu ya, tidak perlu. Misalnya MyID ini paling murah 11.000 dengan pajak mungkin ya jadi 12.000, 13.000 lah ya. Nah, itu buat setahun ya. Ya murah ya, murah. Proses ininya, proses pesannya mudah saja. Misalnya begini, misalnya kita mau bikin apa ya, polban.my.id ya. Tinggal cari, nanti dia keluar ininya apa? Keluar hasil pencariannya ya. Nah, ini ya. Nah, ternyata polban.my.id ini tersedia ya. Jadi Anda bisa beli ya. Anda bisa beli, bahkan ini bisa gratis kalau Anda dipaketkan dengan paket hosting ya. Nanti ada hosting yang macam-macam ya. Nah, sedangkan polban.com sudah ada yang punya, polban.net belum ada yang punya, polban.id sudah ada yang punya, kemungkinan dia diambil oleh polban ya. Yang lainnya ada yang tersedia ya, ada juga yang tidak tersedia. Oke, nanti biasanya tinggal beli, kemudian Anda ini ya, tinggal ya nanti ada kayak semacam ngisi datanya, kemudian nanti check out ya, check out. Ini kenapa jadi 1 juta ya? Bentar, dia kayaknya di ini ya, di oh ini nih di host dengan hosting ya. Padahal misalnya kita nggak mau hosting ya. Oh, hostingnya 3 tahun lagi. Ya, kalau Anda selesaikan semua, nanti Anda akan punya ini ya, punya ya kira-kira seperti begini. Nah, ini kalau di ID Web Host ya. Jadi saya punya beberapa domain di sini. Bahkan yang sudah kadaluarsa pun. Nah, ini punya saya ya. Jadi ini bisa dilihat nanti ininya apa? Dalamnya. Dalamnya ada apa saja di sana. Nah, di sini kita bisa ini ya, bisa hostingnya, bisa ikutan di ID Web Host ini, atau bisa di tempat yang lain ya. Misalnya kalau di ID Web Host itu tadi kan mahal-mahal lah ya. Ada yang sebulan 83.000, 53.000. Nah, ini bisa kita kayak semacam di redirect lah ya. Jadi si domain kita itu hostingnya di tempat yang lain. Jadi hosting itu kalau domain tadi ada namanya ya. Nah, kalau yang hosting adalah tempat kita menaruh file-file kita ya. Misalnya file HTML-nya, file database-nya. Nah, itu di hosting ya. Nah, di hosting supaya bisa dikenali oleh hosting, kita set up name servernya kemana gitu. Nah, ini misalnya ya ke nfserver.net ya. Nanti di server yang satu lagi yang kita punya hosting, kita harus set nama domain kita ya. Misalnya kayak ini di hoster ini saya punya. Nah, ini ya, saya punya langganan hosting. Biasanya saya cari yang murah-murah ya.
murah meriah. Ini dulu cuma 150.000 ya setahunnya. Sekarang sudah 500.000 setahunnya. Jadi kemungkinan saya akan apa? Ya ganti lagi ya. Saya pengelolaan hosting dan juga server. Oke. Di sini nanti ada ini ya, ada namanya si panel ya, control panel. Nah, di control panel ini yang kita nanti akan men-set up server kita ya. Dari mulai ada email account-nya, kemudian juga file manager-nya ya. File manager ini ya tempat kita nanti bisa mengakses file-file kita ya. Misalnya kalau kita mau bikin file HTML ya bisa pakai file manager ini. Atau kalau misalnya mau mudah, biasanya kan sudah ada ini ya software server yang customize untuk keperluan tertentu ya. Nah, biasanya kita pakai ini ya, pakai Softaculous ya. Nanti kita bahas lagi yang Softaculous-nya. Kalau di sini di domain itu, misalnya kan tadi kita mau ini ya, meredirect, misalnya ini ya, nama domain kita yang wargakita.com ini mau redirect ke server hosting yang di hoster ini ya. Nah, ini kita klik di add-on domains ya. Jadi ada domain tambahan gitu. Nah, ini saya udah punya beberapa dulu ya. Ini dulu saya punya udah dihapus-hapus semua. Nah, salah satunya yang warga kita nih. Jadi kita bisa tambahkan di sini ya. Kita tambahkan misalnya tadi wargakita.com gitu ya. Nah, ini nanti kita punya ini si server hoster ini bisa mengenali bahwa wargakita.com ini host atau ditampung oleh hoster.co.id ini ya. Oke. Nah, kalau sudah di setup add-on domain ya, atau kalau misalnya tidak add-on domain ya, misalnya kita daftar hosting sekalian si domainnya di situ juga. Kita bisa langsung ini ya, akses ke file manager, misalnya mau bikin seperti minggu lalu bikin file HTML ya. Nah, di sini ya. Nah, kita tinggal klik di sini lalu kita bikin file baru, file HTML misalnya belajar. Nah, jadi nanti kalau kita akses saya lupa ini ya, ininya tidak dikenal ya sama si ininya, sama si webnya. Karena si ini saya sudah pasang WordPress ya, WordPress. Jadi nggak bisa kalau akses langsung ke si ininya, si filenya di WordPress itu udah dibatasi ya. Oke. Kita kembali lagi ke file manager. Jadi selain kita bisa bikin sendiri dengan ini ya, dengan bikin sendiri dengan file manager tadi, kita juga bisa pakai yang namanya Softaculous ya. Softaculous itu dia isinya adalah ya banyak ini ya, sudah banyak software di sana ya. Nah, ini kalau pakai Softaculous ini mudah. Kita nggak usah setup manual semuanya. Ini macam-macam ya keperluannya, ada untuk blog, ada yang untuk portal, ada yang untuk forum, dan lain-lain ya. Bahkan yang mau bikin kayak Facebook pun bisa juga ya. Atau misalnya mau bikin project management, atau mau bikin toko online, bahkan ERP sudah ada ya, tinggal klik aja gitu. Tinggal klik, misalnya ini install gitu kan, install. Nah, di mana ininya mau diinstalnya,
Kemudian kasih passwordnya, udah tinggal install, klik install, beres. Semuanya dikerjakan oleh si Softaculous ini. Tapi memang nanti nggak bisa ini ya, nggak bisa, ya tidak terlalu fleksibel ya. Tapi sebenarnya sangat memudahkan ketika misalnya ya Anda setup untuk Moodle aja ya, Moodle. Moodle itu banyak ininya ya, banyak persyaratannya. Misalnya harus pakai SSL ya, SSL atau Secure Socket Layer. Nah, itu sebenarnya ada biaya tersendiri ya. Ada biaya tersendiri untuk Secure Socket Layer. Atau kalau misalnya kita ini ya, kita lihat HTTPS ya, HTTPS itu yang secure biasanya ditandai dengan ini ya, simbol seperti ini nih ya. Ada tanda seperti gembok ya. Nah, ini biasanya adalah software yang pakai Secure Socket Layer. Dan itu bayar ya, ada yang berbayar, ada yang gratis ya. Nah, kalau yang ini, kalau yang gratis itu, sorry. Misalnya, kenapa nih? Let's encrypt ya, let's encrypt ya. Nah, ini dia menyediakan sertifikat SSL gratis ya. Cuma memang nanti upacaranya itu agak ini ya, agak ribet ya. Tidak semudah misalnya kalau pakai si panel, Anda tinggal ke menu ini aja ya. SSL gini aja nih. SSL aja. Nah, kalau Anda sudah ini, sudah apa? Sudah mendaftarkan domain Anda, nanti udah tinggal ini aja, tinggal apa? Nah, ini run auto SSL ya. Jadi semuanya sudah ini ya, sudah diatur sama si ini, si auto SSL ini. Dia udah otomatis, nggak perlu repot lagi ngurusin. Sedangkan kalau misalnya Anda pakai kayak LHCN script itu ya, yang seperti begini nih, dia ada masa berlakunya ya. Ada masa berlakunya, jadi expires misalnya nih. Expires on December 17. Artinya dia sertifikatnya akan expire dan tidak berlaku lagi pada tanggal 17 Desember 2021. Ini kalau terjadi seperti ini, biasanya nanti tampilannya ini ya, tampilannya ada warning dari browsernya. Misalnya mau proceed atau mau keluar gitu. Karena si sertifikatnya sudah expire ya. Kalau contoh yang expire saya belum ini ya, belum pernah nemu lagi ya. Coba kalau Polban ya. Oh, dia masih berlaku ya. Ya, ini masih berlaku. Oke. Nah, ini sertifikatnya valid dan bisa digunakan. Nah, kalau ini ada ini ya, ada yang jual SSL dengan harga bermacam-macam ya. Nah, ini biasanya ada ini, ada kalau yang SSL jual. Nah, ini ya. Ini adalah contoh ini ya. Contoh SSL yang misalnya sudah ini ya, sudah expire ya. Nah, ini aneh juga nih. Dia jualan SSL tapi SSL dia ini ya, expire. Ini serius nggak jualannya? Oke. Jadi nggak bisa sekarang ya. Nggak bisa karena tadi ya, si SSL-nya di ini ya, sudah expire ya. Gara-gara expire ya nggak bisa, kita nggak bisa akses. Tapi ada yang bisa akses ya. Ada yang bisa, misalnya bisa proceed gitu, tapi dengan apa? Dengan resiko tanggung sendiri, biasanya bilangnya gitu ya. Nah, ini ya produknya.
mahal-mahal. Ada bermacam-macam perusahaan yang bikin SSL ya, jutaan harganya buat per bulan. Nah, mungkin yang Anda ini Taute ini ada yang tahu siapa yang punya Taute dulunya? Ini yang bikin Ubuntu ya. Jadi dulu dia bikin perusahaan ini, kemudian dia jual perusahaannya dan dia bikin Ubuntu ya. Si Taute ini. Ya, harganya bermacam-macam sampai yang ratusan juta ya, karena dia ada yang sanggup beli ini ya, beri garansi ya. Kalau ada apa-apa dengan ininya, misalnya sertifikatnya bisa di hack. Nah, itu nanti dia ngasih garansi sampai ada yang sampai miliaran ya. Biasanya kalau yang ini yang seperti kayak bank-bank ya, bank-bank itu memang mensyaratkan pakai SSL itu karena ya kalau tidak seperti itu nanti akan mudah ini ya, mudah di tapping namanya. Jadi dibaca apa yang dikirim dan diterima. Misalnya user ngirim username sama password atau PIN, nah itu kalau nggak pakai SSL dia bentuknya plain aja, jadi langsung bisa dibaca gitu. Tapi kalau misalnya pakai SSL dia ini ya sudah dienkripsi ya, jadi tidak bisa langsung diketahui apa isinya. Oke, itu hosting dan ini ya, hosting dan domain ya. Kemudian kita juga kenal ada ini ya, ada VPS ya. Kalau kita lihat di sini di hoster tadi ya. Nah ini ada macam-macam ya. Tadi ada domain sama web hosting ya. Sama web hosting. Nah, ini harganya pun berbeda-beda tergantung dari space, RAM, dan juga prosesor ya. Misalnya kita lihat, nah ini yang saya ya, misalnya tadi kan saya pakai yang hoster one ya, ini ada monster one, ya banyak lah ya. Nah ini ada perbandingannya nih ya, ada yang 200.000 setahun, 300.000 setahun, 400.000 setahun. Tapi biasanya tahun pertama aja ya, tahun kedua dan selanjutnya ya Anda harus siap-siap dengan harga ini ya, harga yang dicoret-coret ini ya. Setiap ini beda-beda ya, misalnya ID web hosting, dia ada yang murah-murah, ada yang cuma 10.000 sebulan. Nah ini ya, ada mulai 10.000 sebulan sampai ratusan ribu sebulan gitu. Ini tergantung keperluan ya. Bahkan Anda bisa juga pakai hosting murah, misalnya pakai Blogspot ya. Tapi ini khusus untuk buat apa? Untuk blog ya. Jadi Anda bisa bisa misalnya ya, saya sudah punya nah ini saya bisa ini juga bisa apa? Misalnya ya. Misalnya nah ini bisa pakai custom domain ya. Bisa pakai custom domain. Mana ya? Nah, ini ya vokasi.my.id ini akan di forwardkan ke ini ya, ke blogspot saya ya. Tapi nanti di hostingnya Anda harus setup juga ya.
misalnya tadi kan ada name server ya, name servernya harus ke name servernya si Google. Kemudian ininya apa? Yang seperti setup domain zone-nya itu harus di setup ke Blogspot ya. Nah, itu memang nggak bisa hanya teori aja, harus coba-coba dan memang sudah banyak juga ininya ya panduannya. Kalau ya sebagai ini ya sebagai anak IT, anak IT ya Anda harus belajar nyoba ya, belajar nyoba. Nggak harus sendiri-sendiri sih ya, bisa bareng-bareng sama sama teman-temannya. Ya tadi ya beli hosting bareng, beli domain bareng ya coba ini aja cuma sebagai ini ya, sebagai sarana menambah wawasan ya. Proses dari mulai beli sampai setup server itu seperti apa gitu. Dan harganya juga murah ya. Seperti tadi domain.my.id ya itu bisa Anda beli dengan harga 11.000 aja. Nggak susah, mungkin hanya setara dengan 1 hari jajan Anda. Ya udah bisa dipakai buat setahun ya. Jadi cukup panjang ya, cukup panjang ininya. Masa hidupnya ini Anda apa domain Anda ya. Dan kalau misalnya Anda nggak duluan ya, ya nanti bisa jadi udah di ini sudah di take over sama orang, jadi dibeli sama orang ya ininya. Dan itu sulit mengambilnya kecuali kalau ya lewat pengadilan ya. Misalnya kasus Nissan.com ya, Nissan.com. Nissan.com itu jadi ada ada orang namanya Nissan, kemudian ada perusahaan Nissan ya. Nissan itu kan perusahaan mobil ya. Nah, itu mereka ini rebutan Nissan.com ya. Jadi domain Nissan.com. Yang duluan mendaftarkan itu adalah Nissan Komputer, ini nama orang ya. Nah, namanya Uzi Nissan ya. Dia ini ya yang bikin Nissan.com duluan. Nah, akhirnya ya lewat ini ya, lewat pengadilan. Yang menang itu kalau nggak salah sih ini si orang Nissan itu ya. Nah, jadi tetap dipakai oleh si Nissan, Uzi Nissan ini ya. Tapi ini biaya untuk pengadilan dan lain-lainnya sudah sangat mahal ya. Kalau di Indonesia apa ya yang jadi masalah itu? Tapi bukan website sih. Ini sepatu ya, sepatu apa ya? Sepatu Tiger Onitsuka ya. Ini jadi kalau di apa? Nah yang seperti begini nih, ininya ya penampilan luarnya. Ini ada ininya ASICS ya, ASICS ya. Nama mereknya ASICS. Jadi ASICS ini ya terkenal ya di dunia ya. Harga sepatunya pun di atas 1 juta, 2 juta ya, punya mahal lah, sepatu mahal. Nah, cuma di Indonesia sudah didaftarkan duluan oleh perusahaan Indonesia ya. Jadi kalau di Indonesia nggak apa kalau sepatu ASICS gitu ya ASICS yang versi Indonesia ya, bukan versi yang Jepang itu. Nah, jadi kalau Anda mau misal mengamankan nama Anda yang setidaknya pakai My ID aja ya. Nah, itu bisa di ini apa mulai dari sekarang ya dengan harga murah ya. Nah, kalau enggak ya udah keburu sama orang lain ya. Misalnya ya Tempo ya. Tempo ini kita kenalnya kan ini ya Indonesian Portal. Tapi kalau tempo.com ya bukan punya Indonesia ya.
Eh, jadi ini ya, terpaksa pakai yang lain ya. Misalnya Tempo ID, karena tempo.com sudah ada yang punya. Gitu. Oke. Nah, selain hosting ya, ini kan tadi ada ini ya, ada domain, web hosting, nah ada web server ya. Web server ini macam-macam. Yang paling ininya, yang paling sederhananya ya ada VPS ya, Virtual Private Server, Dedicated Server. Ada yang colocation, jadi kita seolah-olah naruh ini ya, naruh server kita di ini di kantornya si misalnya hoster ini ya. Kalau dia menawarkan colocation itu ya, jadi kita naruh server kita di sana secara fisik ya. Nah, kalau yang ini VPS ini secara logik aja ya, dia nggak ada fisik yang kita miliki ya. Kalau di Indonesia ya cukup mahal. Di Indonesia kita lihat ya. Nah, ini harganya 400.000 sebulan ya. Dengan RAM 4 GB, kemudian CPU-nya ada 2 dan storage-nya ada 40 GB. Selain di Indonesia ya, di luar tentu ada ya. Yang paling terkenal itu mungkin Digital Ocean ya. Digital Ocean. Nah, ini. Digital Ocean pricing. Nah, ini ada yang mulai $5 per bulan sampai yang ya sampai ratusan dolar juga ada ya. Bedanya apa? Bedanya kalau di VPS di Indonesia itu biasanya kita bayarnya per bulan ya. Kalau yang ini yang kayak Digital Ocean atau Flutter ya. Flutter. Flutter pricing mana? Pricing. Ya ini ya, ya mulai $2,5 per bulan. Tapi dia hitungnya ini ya, hourly ya atau per jam. Jadi kalau misalnya kita nyalakan sekarang terus kita matikan, ya berhenti ininya ya si apa tagihannya itu berhenti. Nah, kalau yang Indonesia enggak ya, Indonesia enggak. Jadi dia bayarnya per bulan, ya mau dipakai terus-terusan sebulan atau enggak, ya tetap segitu. Kalau ini enggak. Ini misalnya ya tadi kan di hoster itu 2 CPU dengan 4 GB RAM dan 40 GB SSD itu harganya 400.000 sebulan ya. Ini $20 per bulan atau sekitar ya anggaplah 300.000 sebulan. Tapi tadi ya bisa ini ya bisa dimatikan dan dinyalakan ya. Begitu dimatikan tagihannya berhenti. Dimatikan ini artinya dihapus sama sekali ya. Cuma kalau filter ini dia ada backup yang gratis ya. Jadi kita bisa punya backup gratis sehingga kalau misalnya nanti kita nyalakan lagi tinggal backupnya itu di restore ya. Di restore ya tinggal nanti di setup aja nomor IP-nya aja yang biasanya berubah ya. Itu yang ini ya, yang VPS ya, VPS. Nah, ada lagi yang RDP ya. RDP itu biasanya ya kalau di ini ya, kalau di Shopee itu banyak yang jual. Mau jual RDP atau VPS dan harganya juga ini ya murah-murah.
Ya kalau misalnya mau nyoba-nyoba gitu kan, nyoba-nyoba dengan harga murah, karena Anda anak IT, ya harus familiar ya. Ya ini ya, dari yang mulai 30 ribuan sebulan sampai yang ya ratusan ribu juga ada ya. Jadi Anda tinggal pilih aja mana yang ini ya, yang ingin Anda coba-coba untuk eksplorasi ya. Atau kalau mau yang gratis, nah ini kita suka gratis ya, kita suka gratis. Anda cari aja GitHub Education Pack ya. Nah, Anda daftar sebagai student. Nah, student itu Anda punya banyak kelebihan, jadi bisa dapat ini ya, dapat kredit Digital Ocean $100 ya, $100 lumayan ya. Anda bisa punya server yang ya cukup ini ya, mumpuni lah ya dengan $100 ya. Anda bisa daftar ini gratis ya, gratis yang TLD-nya .me, terus dapat gratis juga sertifikat SSL ya. Kemudian ya Anda bisa dapat banyak banyak benefit ya. Tinggal dilihat mana yang Anda perlu, yang Anda kira-kira ini ya, ya diperlukan untuk untuk ngoprek-ngoprek ya. Selain GitHub, ya biasanya si Alibaba juga jadi ada free ini ya, free. Jadi banyak ya Huawei, Alibaba, Azure, terutama untuk student ya, karena sekarang Anda kan punya email ini kan yang belakangnya Polban ACID, ya itu bisa Anda gunakan untuk kayak gini-gini lah ya. Oh, sekarang Huawei free trial ya. Sebelumnya dapat ini ya. Nah, ini ya. Dapat apa? Yang free kredit. Jadi kita dikasih kayak macam cashback lah, cashback. Tapi kita belum ngasih cash, sudah dapat cashback $200 yang bisa dipakai ya. Ya tadi untuk ngoprek-ngoprek ya, bikin VPS sendiri, kemudian setup SSL, setup web server. Ini banyak ya, banyak ininya ya. Kayak Alibaba, Azure. Ya, tuh. Ini cuma 1 bulan. Sebelumnya dikasihnya setahun. Ya, sebelumnya kasihnya setahun yang kayak gini nih. Ada yang ini kali, ada yang mengabuse ya. Jadi sengaja dibikin. Maksudnya ini ada Azure ini berapa ya dapatnya ya. Kalau Google dia kasih $300 ya. Google Cloud platform ya. Ya, ini banyak yang free-nya. Silahkan dicoba pakai ini ya. Ada Linux Virtual Machine ya. Jadi VPS-nya dikasih ini 750 jam gratis ya. Ini juga Windows Virtual Machine 750 jam gratis. Jadi Anda bisa bikin tadi ya VPS sendiri. Tapi beberapa itu mensyaratkan ini ya, mensyaratkan harus punya kartu kredit ya, kartu kredit. Tapi ya kalau kartu kredit itu salah satu alternatifnya atau dua alternatif lah ya. Maaf. Ini bisa pakai Genius ya. Nah, pakai genius.com ini. Ini dari Bank BTPN.
Jadi Anda bisa ini ya, bisa create kartu Visa yang bisa dipakai nanti untuk daftar kayak PayPal, kemudian apa Google Cloud Platform, Google Play Store, Apple Store, App Store ya, Azure, nah itu bisa pakai Genius ini dari Bank BTPN ya, Bank BTPN. Sementara kalau yang lainnya ada Bank Jago ya, Bank Jago. Ini beberapa orang bilangnya ini serius nggak namanya ini Jago kok nama Bank Jago. Saya pernah endorse Bank Jago, dibilang malah ketawa-ketawa orang nih. Pas ternyata saya kasih demo, ternyata beneran serius ada apa bank namanya Bank Jago ya. Nah ini awalnya Bank Jawa Barat ya ini, Bank Jawa Barat, Bank Artos namanya ya. Nah, kemudian dibeli oleh mantan petingginya Genius ya, yang dari BTPN itu. Jadi BTPN itu dia apa jebol desa, beberapa petingginya itu dibawa ke Bank Jago ya. Bank Jago ini yang punya Gojek ya, Gojek dan kawan-kawan ya. Nah, ini biasanya kita pakai ini ya. Nah, ini yang biasanya dipakai untuk tadi ya, untuk daftar-daftar ya. Saya sudah pakai ini untuk misalnya bayar Google Colab ya, Google Colab yang Pro itu, dan juga Ngrokes itu pakai Bank Jago ini ya. Jadi dia sistemnya itu ada disebut pockets ya, ini ada pockets nih, main pockets. Nanti di setiap pocket itu bisa kita bikin kartunya. Nah, nanti misalnya saya mau bayar Google Colab nih sekitar 150.000 ya sebulan. Saya transfer aja ke pocketnya itu 150.000 gitu. Nah, nanti setiap bulan ya dia ambil. Kalau misalnya nggak diisi ya putus saja ininya ya, langganannya. Jadi ya kita bisa bebas ya mau nerusin atau tidak nerusin ya dari situ aja, dari ngisi atau tidak ngisinya kita ke kartunya ini atau poketnya ini. Ya sejauh ini sih saya merasa yang Bank Jago ini yang paling mudah ya. Ini endorse mau endorse pakai ini saya nggak nih? Atau Anda ini apa? eh, bikin ini ya, bikin nah misalnya nanti Anda ini sedang PDKT nih yang laki-laki ya, PDKT ke calon gitu kan. Yuk kita bikin itu yuk akun bersama gitu kan. Nah, Anda bukalah bersama-sama saya dan calon istri saya gitu misalnya ya. Nanti Anda isilah itu buat misalnya nanti buat ini nih biaya pernikahan kita. Anda isi, tapi Anda doang yang isi ya. Nah, dianya enggak. Oke. Cara bikin akunnya gampang karena ini nggak ada kantornya ya. Beda dengan bank-bank yang lain ya, BTPN walaupun dia sudah digital tetap ada kantornya ya. Kalau Bank Jago ini nggak ada kantornya sama sekali, jadi kita bikin akun itu online ya. Kalau dulu Genius itu dia ada ini ya, ada promo. Kalau kita endorse orang lain untuk daftar, misalnya ya, Bank Jago juga sama, dia ada endorse untuk daftar ya. Nah, kalau kita endorse, kita dapat ini, dapat uang ya, dapat uang ya 25.000, 50.000. Kalau Genius itu dulu kalau kita endorse orang lain, kita dapat 50.000 ya. Kalau orang itu daftar kemudian dia setor uang apa deposit 500.000 ya. Nah, yang daftar dia akan dapat kupon Starbucks ya. Nah, kalau yang belum pernah nyobain Starbucks kan lumayan tuh. Jadi daftar aja, kemudian setor 500.000, kemudian ya Anda dapat Starbucks-nya. Kalau ada orang lain daftar lewat Anda dapat 50.000. Nah, gitu kan. Nah, dulu itu saya sempat ini ya, sempat kasih tahu bagaimana caranya menggoreng rekening ya. Jadi Anda bisa dapatkan kupon Starbucks-nya dan Anda bisa juga dapatkan 50.000-nya, yaitu dengan cara patungan ya.
patungan misalnya Anda 10, kan tadi 500.000 ya misalnya ya. Misalnya ini saya nggak tahu sekarang yang barunya seperti apa aturannya. Misalnya 500.000 itu baru dapat tadi ya komisi 50.000 kan. Nah, jadi Anda patungan aja dengan 10 orang teman Anda ya. Ya kan 500.000 tuh. Terus satu orang daftar dulu kan. Satu orang daftar dulu, dia dapat Starbucks kan ya, misalnya. Nggak tahu sekarang seperti apa. Ini mungkin aturan yang dulu ya. Aturan yang dulu digorengnya seperti begini. Jadi Anda daftar, punya apa? Punya akun, Anda dapat kupon Starbucks ya. Bisa buat beli kopi Starbucks. Nah, kemudian Anda store kan. Kemudian Anda tarik lagi semuanya 500.000 karena kan kalau yang bank digital ini dia bisa bisa diambil sampai habis ya. Kalau bank kayak Mandiri itu kan minimal 100.000 harus disisakan gitu kan. Bank BNI 50.000 harus disisakan. Ini kalau yang bank digital ini dia bisa diambil sampai habis. Jadi tarik semua, terus Anda endorse teman Anda. Jadi yang tadi 10 orang itu gantian aja gitu. Jadi daftar, temannya dapat Starbucks, kemudian Anda dapat 50.000 kan. Nah, temennya gantian lagi, dia ambil lagi yang 500.000-nya buat daftar temen yang satu lagi gitu kan. Dia dapat Starbucks, dapat 50.000. Ya gitu aja terus ya. Jadi ini ya, jadi itu namanya menggoreng ini ya, menggoreng rekening ya. Nah, padahal uangnya itu juga ya, yang 500.000 itu yang Anda pakai bersama-sama gitu. Nah, itulah ininya yang cara bikinnya. Lihat ada promo-promo apa di sini. Tuh ya, jago rame-rame dan ajak temanmu. Nah, ini pas agak ajak, itulah lumayan dapat 25.000 ya, tanpa diundi. Jadi gantian aja, tuh kan ya. Nih, jadi dapat, ini agak kecil lah, 200.000 ya. Cuma dia kan 25.000-nya itu kalau 200.000 ya, ya ini Anda kalau patungan susah juga. Ini bukan sistem ini ya, bukan sistem endorsan itu ya. Referral itu bukan sistem referral, jadinya ya nggak bisa. Tapi referral juga ya, harus referral juga ya. Nah, tuh. Ya baca aja lah ya, baca aja. Oh, hanya 5.000 orang pertama ya. Ya kalau duluan lah ini. Oke. Kalau yang mau nyoba-nyoba ini ya, VPS murah 10 ribuan. Saya pernah beli di mana ya? Atau ada yang trial nih, mau trial bisa. Jadi nanti kalau misalnya tugas akhirnya bikin web, ya jangan ini ya, cuma modal 10.000 sama VPS, ya kan misalnya 2 bulan ya, 2 bulan, 2 atau 3 bulan, 750 jam itu kalau sebulan tuh kan sehari itu 24 jam. Sehari 24 jam, artinya kalau sebulan itu ya 700 ini ya, sekitar 700. Jadi sebulan itu, jadi kalau punya 3 kan, satu kelompok 3 orang, ya itu bisa buat 3 bulan itu. Atau ya gantian ya, jadi gantian misalnya tadinya di akun A dapat 750 jam, kemudian nanti menjelang habis akun B bikin temennya yang satu kelompok ya, jadi nanti bisa ditransfer tuh ininya apa sih, isi servernya ke server temennya gitu. Jadi tugas akhir itu ya pakai real inilah ya, pakai real server, pakai real domain, nggak pakai local host lagi.
Tapi memang kalau localhost itu ini ya untuk develop itu lebih cepat ya. Ya kan nggak perlu koneksi internet ya. Jadi biasanya kalau yang freelance itu dia misalnya ya dia diminta untuk bikin server berbasis WordPress, dia bikin dulu di internal ya di komputernya dia pakai ya seperti yang Pak Ferry kemarin ini apa jelaskan pakai SAMPP itu ya. Nanti kalau udah selesai sudah didemokan sudah oke, nah itu baru diupload semua ke ini ke server benerannya ya. Nah, itu karena lebih cepat karena kalau ini ya kalau apa kalau pakai yang di lokal ya di lokal host. Jadi memang ada plus minusnya lah ya. Nah, kadang-kadang kita perlu lokal host ya, kadang-kadang kita memang harusnya kalau misalnya buat tugas akhir ya Anda inilah pakainya pakai VPS beneran ya, jangan pakai lokal host lagi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Halo, Belum ada, Pak. ini ngerti nggak ya yang saya jelaskan? Ini mau nanya Pak. Ya, Masih bingung bedanya tadi domain, web hosting, sama VPS itu apa Pak, boleh minta dijelaskan ulang apa sih namanya simpelnya gitu Pak. oke. Sebentar. Dulu. Oke. Kita ini ya, kita lihat bentar ya. View. Saya share lagi ya screen ya. Ya, ada domain ya, ada hosting, ada server. Nah, domain ini ya nama yang mudah dikenal manusia lah ya. Jadi kalau internet itu kan bekerjanya berdasarkan nomor IP ya, IP address ya. Jadi ketika Anda ketik misalnya www.google.com, itu sebenarnya si komputer nanya dulu google.com itu nomor IP-nya berapa. Dan kemudian komunikasinya itu nanti ya dilakukan lewat alamat itu lagi ya, lewat alamat. Jadi tidak lewat domain lagi. Nah, jadi domain ini ya nama yang mudah dikenal manusia. Di sini dia itu ada ini ya, ada TLD ya, atau top level domain ya. Ya contohnya ini ya seperti .com, .org, .edu, .biz ya. Ada lagi CC TLD ya, atau country code. Nah, ini biasanya yang bagian belakangnya ya, misalnya ya ac.id. Nah, yang ID-nya ini yang country code-nya. Yang ininya yang tadi ya sesuai dengan kalau di ini kan ada apa? Yang edu ya. Edu itu kan di Amerika. Nah, di sini di Indonesia itu pakai AC untuk yang kampus. Ini untuk kampus ya. Atau perguruan tinggi ya. Terus ada sch.id ini untuk sekolah. Nah, kemudian or.id untuk organisasi. co.id. Nah, ini untuk perusahaan ya. Company ya. Company. Nah, company bahasa apa tuh? Bahasa Inggris, bahasa Belanda. Company kalau nonton film-film perjuangan kan ada company ya. Nah, ini ada company. Ya. Dan ini kita sistemnya sewa ya. Sewa
Jadi sewa lewat registrar, perusahaan yang menangani pendaftaran domain ya. Di Indonesia yang pakai belakangnya ID itu oleh Pandi ya, pandi.id, tapi dia memberikan kewenangan beberapa perusahaan untuk jadi registrar. Tadi misalnya seperti ID Web Host, ID Cloud Host, nah itu dia bisa menjadi tempat mendaftarkan domain ya. Nanti domain itu kita sewa itu selama setahun ya, selama setahun ya, biayanya beda-beda ya, biayanya beda-beda. Paling murah tadi, paling murah yang .my.id ya, hanya sekitar 10.000 setahun ya. Tapi jangan sampai ini ya, jangan sampai lewat, karena kalau kita lewat itu kena denda ya, kena denda. Ini kalau nggak salah dendanya itu 25.000 setahun. Kalau sampai sebulan pertama ya, setelah itu makin lama makin mahal dendanya ya. Yang seperti .com juga kalau misalnya sampai seminggu saja, seminggu itu masih gratis ya, nggak ada dendanya. Tapi setelah lewat seminggu itu kalau nggak salah dendanya itu berapa ratus ribu gitu. Jadi jauh lebih mahal daripada harga sewanya ya. Nah, ini kalau kita mau tahu siapa yang punya, kita bisa pakai service atau layanan Whois ya. Whois misalnya ya, contoh misalnya ini. Misalnya kita mau tahu password ID ya. Nah, ini udah ada nih, udah ada yang punya ya. Kita mau tahu siapa yang punya. Nah, pakai Whois. Nah, ini yang punya itu ini nih. Yang daftarin ini ya. Yang mendaftarkan, tapi yang punyanya ini dia kadang-kadang di ini ya, disembunyikan ya. Kalau yang lain mungkin nggak disembunyikan, karena menyembunyikan ini pun ada ininya, ada biayanya ya, menyembunyikan informasi pemilik ya. Kita Whois. Nah, nggak kelihatan ya. Whois service. Kita lihat. Whois, coba kita lihat ya. Misalnya begini. Kok malah order sih? Kita kan mau Whois. Nah, ada nggak ya? Kalau nggak kelihatan siapa yang punyanya, berarti sudah di ini ya, sudah disembunyikan ya. Ya. Nah, itu tadi domain ya, domain. Kemudian hosting ya. Hosting itu intinya adalah ini ya, server tempat kita menaruh file-file ini kita ya, file-file website kita ya. Nanti ini ada banyak macamnya ya.
macam-macam. Ini ada yang shared hosting ya, ada yang dedicated hosting, dan lain-lain ya. Shared hosting ini apa? Jadi biasanya ya satu server, satu nomor IP, ini dipakai banyak ini ya, dipakai oleh banyak domain ya. Jadi misalnya www.wargakita.com itu kalau kita kalau kita ini kan kita huiskan, kalau kita ini ya, tadi kan ada service untuk tahu berapa nomor IP-nya ya, misalnya pakai ARP gitu. Nah itu ini ya, satu nomor IP itu bisa jadi banyak, bisa dipakai wargakita.com oleh kitabisa.com dan lain-lain gitu. Nah itu karena satu nomor IP dipakai oleh banyak domain. Nah ini karena shared hosting, dia resource-nya pun dibagi-bagi gitu kan. Jadi nanti misalnya sebenarnya misalnya saya sebagai pemilik penyedia jasanya ya. Nah, saya punya server yang RAM-nya 32 GB. CPU-nya ada 10 misalnya. Nah, saya bisa tawarkan itu jadi layanan server set hosting yang punya RAM-nya 2 GB dengan CPU-nya 1 gitu. Tapi saya bisa punya banyak punya banyak domain yang terdaftar di sana. Misalnya sampai 100 domain untuk tadi yang server yang saya punya dengan RAM yang terbatas itu. Nah, itu nanti resource-nya dia akan saling rebutan ya. Jadi kadang-kadang jadi lambat itu karena yang tadi ada domain lain yang sama-sama satu server di sana di set hosting itu yang memakai resource yang tinggi gitu. Dan biasanya pakai resource tinggi itu ini ya yang CBT ya, computer based testing atau LMS ya, learning management system seperti Moodle ya. Nah, makanya sekarang kalau lihat di penyedia jasa web hosting Indonesia, biasanya dia ada ini khusus paket khusus untuk yang LMS. Karena kalau misalnya disatukan dengan yang lain itu akan memakan resource yang lain gitu. Jadi yang lain jadi lambat padahal misalnya yang akses cuma sedikit. Tapi gara-gara resource dipakai oleh domain yang lain, ya itu jadi lambat ya. Kalau dedicated hosting ya tadi satu nomor IP, satu server dipakai oleh satu domain. Biasanya kita nggak perlu ngurusin nggak perlu ngurusin install. Kalau untuk hosting ya, kita nggak perlu ngurusin install OS, nggak perlu ngurusin install database. Semuanya udah diinstalasi oleh pihak jasa penyedia layanannya ya. Misalnya tadi hoster.co.id sama ID web host itu dia udah instalkan di sana ya. Bahkan untuk keamanannya pun misalnya urusan menghalangi hacker segala macam ya dikerjakannya oleh si penyedia jasanya. Anda tinggal ya install saja yang Anda punya ya. Misalnya mau install WordPress, PHP, MySQL-nya sudah diinstalkan oleh si penyedia jasa hostingnya. Anda tinggal install si WordPress-nya. Beda dengan server, kalau server seperti VPS, Anda install OS-nya sendiri, Anda install Apache-nya sendiri, PHP-nya sendiri, MySQL-nya sendiri, semuanya dikerjakan sendiri ya. Bahkan instalasi SSL-nya pun dikerjakan sendiri ya. Nah, itu memang upacara setup-nya itu lebih lama ya. Dulu saya pernah setup untuk saya membantu kaderisasi di PWNA Jabar itu pakai Moodle ya. Dulu sebelum pakai hosting untuk instalasi server, instalasi instalasi PHP-nya, Apache-nya, MySQL-nya, kemudian si sertifikat SSL-nya, bahkan sampai instalasi instalasi Moodle-nya itu butuh waktu sekitar seminggu lebih ya.
Itu kalau yang sudah biasa. Kalau yang biasa, yang belum biasa mungkin ya butuh waktu 2-3 minggu sampai sebulanan gitu untuk setupnya itu. Kalau pakai hosting ya, Anda tinggal klik-klik aja dalam waktu less than 1 minute, jadi kurang dari 1 menit itu udah siap pakai gitu si modelnya itu. Si SSL-nya udah jalan, email udah jalan, ya tinggal pakai lah. Nah, cuma memang ya nggak bisa install sembarangan ya. Kalau misalnya nggak tersedia, misalnya Anda mau install apa ya? Kalau Node.js sekarang sudah mulai di ini ya, sudah mulai disediakan. Misalnya kayak tadi kan kita bisa lihat ya di sini di mana dia? Nah, ini ya. Jadi sudah ada Node.js sudah disediakan nih sama si ininya. Bahkan setup Python app pun sudah disediakan oleh si hosternya ini. Jadi kita tinggal klik-klik aja di sini ya. Tapi kalau kita pakai server sendiri, wow, lama lah ya, lama. Cuma sebagai anak IT Anda harus aware juga ya, harus pernah bisa, pernah nyobain lah ya. Nanti akan kepake sih buat ini ya, buat kerja praktek atau nyari pekerjaan. Ya, itu kira-kira itulah perbedaannya antara domain, hosting, dan server ya. Gimana? Udah kejawab belum? Halo? Tadi siapa yang nanya? Oh, Bintang. Ya. Wah, sekarang udah pada pakai foto semua ya. Sama Pak Ferry di ini Pak ya? Harus pakai foto ya Pak? Ya Pak, soalnya biar dianggap tatap muka. Oh iya. Jadi nanti kalau ketemu di jalan ya bisa ini ya, saling menyapa. Udah pada pernah ketemu belum? Halo? Ini seangkatan udah pernah ketemu belum? Sudah pernah. Udah sebagian Pak. Udah paling yang dalam kota yang ketemunya. Belum semua Pak. Sudah Iya. pernah ketemu Pak di lapangan basket. Oh gitu? Ya. Udah boleh gitu datang? Pas kemarin wisuda? Enggak, lapangan basket yang lain bukan di Polban Pak. Oh, dikirain pas kemarin wisuda ini ikut arak-arakan. Belum ikut. Kalau prakteknya gimana ya, Kak? Anda ya harus nyoba sih ya. Nyoba beli domain, nyoba install ya tadi ya pakai yang VPS yang gratisan itu, yang dari Azure, dari Google, dari Alibaba. Kalau susah ngerjainnya sendiri ya bareng-bareng lah sama teman-teman. Ini ya, ngopreknya. Dari saya itu kayaknya Pak Ferry. Oke. Bisa di close saja Pak kalau gitu. Ya. Ini kasih tugas nggak ya? Jangan Pak, besok Jangan. ujian Pak. Oh, ujian ya. Oke. Oke lah ya. Udah ujian gitu? Kan baru minggu Ya, kan. next 2 weeks Pak. Oh, next week ya. Ya. Karena kalau untuk eksplorasi kayak ini ya, server itu kadang-kadang perlu, kalau misalnya instalasi sendiri ya, itu memang ya menghabiskan waktu ya, bisa sampai berhari-hari saya juga untuk setup ini ya, untuk setup servernya aja. Jadi harus inilah, harus sambil santai dan banyak orang yang ngerjainnya, kalau sendirian liar juga. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya mungkin itu aja dulu hari ini.
materinya? Izin bertanya, boleh? Ya boleh. Ini Pak, saya belum ngerti yang tentang spek tadi, yang hosting. Itu tuh spek dari penyedia jasa atau spek yang dari kita gitu Pak? Masih belum ngerti. Oke. Kita lihat lagi yang hosting ya. Nah ini biasanya kalau kita menerima tawaran hosting ya, akan berhadapan dengan yang seperti begini. Aduh. Nah ini ada speknya ya, spesifikasi dari hostingnya. Jadi di sini ada space 400, bandwidth unmetered, ada cPanel, ada yang gratis domain ya. Ini maksudnya apa? Jadi kita seolah-olah ya dikasih ini ya, dikasih hard disk sebesar 400 MB. Bandwidth bulanan unmetered apa? Kalau zaman dulu ada ininya ya, ada meterannya. Jadi misalnya, oh 1 bulan hanya boleh 1 tera. Jadi kalau misalnya Anda buka website seperti www.detik.com, itu sekali Anda buka halaman depannya aja, itu mungkin bisa 3-5 MB sendiri ya, baru halaman depannya aja. Bayangkan kalau misalnya ada 1.000 orang yang akses gitu. Nah itu ya 5 kali 1.000 aja udah 5.000 megabyte atau 5 giga ya, 5 giga. Nah itu baru satu halaman depannya aja gitu. Kalau misalnya di meter ya itu udah berapa jumlah ini ya, jumlah ya begitu habis jumlahnya, jumlah jatahnya ya nggak bisa diakses lagi ininya ya, websitenya. Jadi kalau speknya ini yang SSD-nya ini ya tadi ya seolah-olah kita punya jatah hard disk di sana itu berapa gitu. Nah kemudian untuk yang ini ya add-on dari add-on. Add-on itu tadi ya misalnya saya punya ini ya punya domain banyak, tapi saya cuma mau punya hostingnya cuma 1 aja. Nah ini menentukan berapa jumlah domain yang bisa kita tambahkan ke dalam hosting kita ya. Kalau ini kan add-on domain 0 ya, artinya nggak bisa nih kita nambahkan. Kita misalnya cuma punya 1 aja, 1 domain yang kita daftarkan ke web hosting ini. Nggak bisa nambah yang lain ya. Kalau yang ini unlimited domain, add-on domain, artinya kita bisa nambahkan ya banyak ya. Banyak. Nah, Core CPU ini virtual CPU ya. Jadi sebenarnya ini hubungannya dengan teknologi virtualisasi ya. Ya kalau di apa? Kalau ini ada VMware ya, ada KVM dan lain-lain ya. Nah, itu masing-masing nanti bisa misalnya sebenarnya adanya hanya 1 CPU atau ada 2 CPU. Nah, itu nanti bisa digantian ya antara satu hosting dengan hosting yang lain atau domain dengan domain yang lain. Jadi yang akan memprosesnya itu hanya 1 virtual CPU saja. Nah, RAM-nya seperti tadi saya bilang ya, sebenarnya ini tuh 1 GB ini ya dibagi share antar beberapa domain. Jadi nggak cuma 1 domain aja. Nah, jadi kalau misalnya ada banyak domain yang ditempatkan di situ, ya ini akan cepat habis gitu. Kemudian ini inode ya. Ini meskipun misalnya disebutnya unlimited web space, unlimited gini ya. Inode ini ya tadi ya kayak semacam proses yang berjalan di dalam server kan, nanti ada yang bagian menangani koneksi dengan user, koneksi dengan database, koneksi dengan web yang lain. Nah itu masing-masing bahkan file pun disebutnya inode juga ya. Jadi ada berapa file yang ada di server kita, misalnya kita sekali install Moodle itu ada 2000 file misalnya, ya udah habis nih 2000-nya gitu, sisanya yang bisa dipakai lagi. Si panel ini control panel ya, ini ya inilah ini panel untuk tadi ya, untuk mempermudah user
misalnya dari mulai masang masang SSL, akses ke database, file, dan lain-lain dilakukannya lewat si panel ini. Ini berbayar ya. Ini kalau nggak salah berapa ratus ribu gitu sebulannya ya untuk langganannya ya. Tapi kalau kita beli hosting ya sudah termasuk biasanya ya. Kalau kita punya server sendiri ya kita harus bayar sendiri nih si panelnya. Meskipun ada ini ya, ada yang gratis misalnya seperti AA panel ya. Ini kalau menurut saya termasuk salah satu yang mudah ya. AA panel ini. Saya sempat pakai. Jadi dibandingkan dengan control panel yang lain-lain, ini AA panel ini udah lumayan mudah. Seperti misalnya instalasi sertifikat itu tinggal klik-klik juga ya di sini di AA panel ini. Nah, itulah kira-kira spesifikasi hosting. Baik Pak, terima kasih. Ya. Udah. Kalau tidak ada, ya saya cukupkan sampai sekian ya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Iwan. Sama-sama, Pak.